Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesempatan untuk bertemu pada acara diseminasi pemahaman budaya positif oleh calon guru penggerak SMA Negeri 1 Rantau Puluh. Dan tak lupa pula kita kirim salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili, yang terhormat narasumber diseminasi pemahaman budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan ke-7 dan Bapak Ibu guru yang kami hormati dan para undangan yang berbahagia pada pagi hari ini. Marilah kita membuka acara pada pagi hari ini dengan ucapan basmalah. Bapak Ustadz Saifullah Adnan SPDI, kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, mari sama-sama kita mulai acara ini dengan sama-sama kita panjatkan doa, berikan kemudahan kelancaran dalam menyelesaikan program ya sebagai guru penggerak nanti ke depan. Untuk itu yang Bapak Ibu yang non muslim silakan berdoa dengan diri masing-masing, dan yang muslim saya pandu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdal hamidin, hamdal syakirin, hamdal dzakirin, hamdal radin, hamdal mustaghfirin bil ashar, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pimpinan doa yang telah disampaikan oleh Bapak Saifullah Adnan. Semoga acara ini berjalan dengan lancar dan kita semua mendapat berkahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya yang akan dipimpin langsung oleh Ibu Veronica Yuliana. Kami persilakan para hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara selanjutnya sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Rantau Pulung atau yang mewakili pada Bapak Rian Ripai SPDGR, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Selamat pagi Bapak Ibu semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Diawalin saya mau jargon dulu ya. Biasanya kita budaya di anak-anak itu jargon untuk menumbuhkan semangat. Jadi Bapak Ibu guru pun kami harapkan bisa menumbuhkan semangat dari jargon sekolah kita. Ya. Kalau saya bilang Semansara berarti jawabannya sekolahnya para juara. Ya. Semansara, sekolahnya para juara. Oke, kita beri aplaus dulu untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari Jumat berkah ini kita dalam satu ruangan bersama melaksanakan kegiatan yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Saya biasanya memulai dengan pantun ya. Nanti diakhiri saja dengan pantun ya. Lupa saya siapkan pantun pembukanya hari ini. Baik Bapak Ibu semua yang berbahagia, ada permohonan maaf dari Bapak pimpinan kita kepala sekolah berhalangan hadir dikarenakan urusan dinas di Sangatta ya. Jadi titip salam buat Bapak Ibu semua. Bapak Ibu yang berbahagia sekalian, saya selaku wakil kepala sekolah di bidang kesiswaan beberapa hari yang lalu program itu sedikit sambutan dari saya sebelum saya akhiri dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah program implementasi budaya positif di sekolah berjalan dengan lancar dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Demikian sambutan dari saya sedikit kasih pantun ya. Ini sudah saya catat mulai kemarin. Buah durian, buah melon. Cukup sekian dan syukron. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas sambutan yang disampaikan oleh Wakil Kepala Sekolah kita. Acara selanjutnya yaitu penyampaian diseminasi pemahaman budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan ke-7 kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin berdiri ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Rantopulung, dalam hal ini diwakili oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Ibu Melisa dan juga Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Pak Rian Rifai. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Rantopulung dan para hadirin yang berbahagia. Pertama, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan taufik, hidayah dan inayahnya serta karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam kondisi yang sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari yaumul akhir. Amin. Oke, sebelumnya mohon maaf dan mohon izin Bapak Ibu guru semua, di sini kami sekedar sharing ya atau berbagi dari apa yang kami dapatkan pada program pendidikan guru penggerak yang sudah berjalan kurang lebih selama 3 bulan. Jadi kami selama 3 bulan sudah menyelesaikan modul 1.1 sampai dengan modul 1.4. Dan hari ini kami ada program yaitu untuk men-sharing ya, misalnya men-share atau membagikan
tentang pemahaman budaya positif di modul 1.4. Dan mungkin mohon maaf bagi Bapak Ibu guru yang pasti pengalamannya sudah jauh di atas saya, atau pengetahuannya apalagi ya, saya ini masih baru belajar. Ketika nanti ada penyampaian dari kami yang keliru bisa dikoreksi. Baik, sebelumnya saya perkenalkan dulu. Jadi di pendidikan guru penggerak itu ada beberapa personil yang tergabung di sana, dan juga ada hierarkinya atau struktur organisasinya. Jadi yang paling bawah yaitu kami peserta CGP, ada saya dan Bu Rizka, salah satu perwakilan CGP dari SMA Negeri 1 Rantopulung. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru yang tergabung di angkatan 8 dan angkatan 9 bisa segera rilis nanti ya programnya. Kemudian di atas kami itu ada pengajar praktek atau pendamping kami, yaitu Pak Andi Baharudin. Beliau adalah Kepala SMP Negeri 2 Bengalon. Jadi beliau yang mendampingi kami selama kami melaksanakan program aksi nyata di sekolah. Kemudian ada Bu Ida Rusdiati. Beliau adalah fasilitator yang setiap hari mendampingi kami dalam mengikuti program guru penggerak, yaitu secara daring di LMS. Dan beliau ini profesinya sebagai pengawas di Kabupaten Tanah Brogot apa ya kalau nggak salah ya, PPU ya namanya. Oh Pak, kalau Pasir ya, Pasir. Oke, lanjut Bu Rizka. Baik, ini beberapa poin yang nantinya akan kami sharing tentang budaya positif ya. Budaya positif tadi sudah disampaikan oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan sedikit. Jadi budaya positif merupakan pembiasaan ya, pembiasaan yang nantinya akan menumbuhkan karakter positif, di mana karakter tersebut sebenarnya sudah ada pada diri setiap orang. Tapi itu akan muncul ketika kita bisa membiasakan lewat suatu tindakan. Nah, ada beberapa poin yang akan kami sampaikan. Yang pertama terkait perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kemudian kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Sampai kita para guru ini merasa sebagai Tuhan yang menentukan takdir anak, atau sebagai hakim yang memutuskan takdir anak. Jangan sampai begitu. Tapi kita menuntun anak supaya mencapai kodratnya. Itu yang kita lakukan menurut Ki Hajar Dewantoro ya. Oke, lanjut Ibu. Ya. Oke, mungkin dari saya cukup, nanti akan dilanjutkan oleh Ibu Rizka. Tapi bisa diselingi mungkin Bu, Bapak Ibu sudah mulai agak kurang ini energi, jadi mungkin bisa diselingi ini ya, apa ice breaking. Oke, dari saya sekian. Nanti ketika ada pertanyaan atau diskusi bisa disampaikan di acara berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Pak Dihan atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelum lanjut, saya ingin menyampaikan juga bahwa saya berdiri di sini bukan karena saya merasa mampu, tetapi ayo saya mengajak Bapak Ibu, ayo kita belajar bersama-sama apa yang sudah saya pelajari selama kurang lebih 3 bulan. Mungkin akan kami bagikan di sini jika ada yang kurang paham. Sebelum kita lanjut, silakan Pak Dian dilanjutkan dulu. Karena saya rasa sudah mulai jenuh. Bagaimana kalau kita masuk di sesi ice breaking dulu ya, Bapak Ibu, biar tidak terlalu tegang, agak santai lah, gitu. Kalau ice breaking yang ini judulnya menyambungkan kata. Jadi saya akan menyebutkan satu kata, kemudian nanti dilanjutkan oleh orang yang saya tunjuk. Contohnya seperti ini. Saya menyebutkan kata saya. Silakan Pak Dihan. Jadi nanti dari Pak Dihan itu saya menjadi. Misalnya Pak Dihan tunjuknya ke Bu Vero misalnya. Bu Vero sambungkan lagi kata apa misalnya. Saya menjadi apa? Misalnya seperti itu. Bisa ya Bapak Ibu ya? Oke, bisa ya. Kita mulai ya, mulai dari
Saya dulu belajar. Silakan Bu Ita. Oke, kita ganti. Kalau gitu saya ulang lagi dari kata saya. Silakan Bu Vero. Tunjuk orang, Bu. Tunjuk siapa, Bu? Satu kata ya Bu ya, itu dua, super dan man. Oh, berarti saya ingin menjadi guru. Bu Fitri, guru seseru. Silakan Bu. Tunjuk siapa? Lanjut Bu, tanyain siapa Bu? Rajin. Tunjuk siapa Pak? Rajin baik, lanjut. Tunjuk siapa Bu? Siapa? Bu baik. Dalam. Lanjut. Varian. Pak Sidik. Tinggi. Kita buat kalimatnya seperti ini. Tepuk tangan dulu. Saya ingin menjadi guru sosiologi yang rajin, baik, dalam menggambar Garuda pesawat terbang yang tinggi. Tepuk tangan Bapak Ibu. Oke. Gimana, cukup apa kita tambah lagi? Tambah lagi. Silakan Bapak Ibu berdiri dulu biar tidak terlalu tegang. Silakan Bapak Ibu berdiri. Ya. Kalau saya katakan pagi, tepuknya 1 kali. Kalau saya katakan siang, tepuknya 2 kali. Kalau saya katakan malam, tepuknya 3 kali. Kita tes dulu ya Bapak Ibu ya. Pagi, siang, malam, siang, pagi, malam, siang, pagi, malam. Cukup ya Bapak Ibu, silakan duduk. Konsentrasinya masih lumayan. Baik, saya akan melanjutkan materi kita pada pagi hari ini. Silakan Bapak Ibu. Sesuai dengan yang telah disampaikan tadi Bapak Ibu, bahwa hari ini kami akan membahas tentang budaya positif, yang mana di dalamnya sudah dijelaskan oleh Pak Dihan terkait disiplin. Tadi sudah ada peta konsepnya, sudah dijelaskan oleh Pak Dihan. Lalu untuk konsep disiplin dengan identitas gagal, mungkin Bapak Ibu sudah melihat tadi dan memahami bahwa disiplin itu yang diharapkan seperti apa. Kalau dulu kita sering beranggapan bahwa disiplin adalah sesuatu yang ingin kita terapkan ke seseorang untuk dipatuhi. Tetapi yang sebenarnya disiplin itu dibuat agar seseorang ini melakukannya dengan tujuan tertentu, tentunya untuk kebaikannya. Kemudian ada kata di sini, ada kata identitas gagal. Identitas gagal ini nanti saya akan sampaikan, ada poinnya sendiri nanti. Jadi gambaran besarnya adalah motivasi atau kontrol yang dilakukan seseorang dari luar, seperti itu. Pada konsep disiplin dengan identitas gagal ini ada 4 yang akan kami sampaikan. Yang pertama ada hukuman, kemudian yang kedua ada konsekuensi, yang ketiga penghargaan, dan yang keempat ada restitusi. Itu kalau hukuman ini di depan Bapak Ibu bisa lihat, kalau hukuman ini tentu akan menyakitkan, kemudian membuat seseorang merasa tidak nyaman, kemudian anak-anak merasa takut, kemudian ada rasa terpaksa, kemudian karena dari hukuman ini anak-anak akhirnya belajar berbohong. Karena apa? Untuk menyembunyikan kesalahannya. Kenapa menyembunyikan kesalahannya?
karena takut untuk dihukum. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian dari hukuman ini bisa juga menjadikan anak-anak menjadi rendah diri. Rendah diri tentu berbeda ya Bapak Ibu dengan rendah hati ya. Kemudian yang berikutnya yang kedua adalah konsekuensi. Konsekuensi ini pengaruhnya dalam jangka yang pendek, tidak sama kalau hukuman. Kalau hukuman seperti ini Bapak Ibu, saya ingin bertanya, apakah waktu Bapak Ibu sekolah dulu pernah mengalami sesuatu dari gurunya yang sampai sekarang masih diingat? Iya, silakan Bu Fitri. Apa Bu Fitri? Dulu saya di matematika ya, saya disuruh kerjakan soal di depan kelas, saya tidak bisa, langsung guru itu kepala saya pakai penggaris. Nah, itu dalam jangka panjang Bapak Ibu, itu merupakan hukuman. Nah, kalau di konsekuensi ini dalam jangka pendek, nanti saya akan jelaskan. Kemudian perlu memonitoring berkelanjutan. Selanjutnya ada stimulus respon. Kemudian murid dapat menghormati peraturan yang ada. Kemudian murid bisa kehilangan waktu untuk mengurangi kesalahannya. Selanjutnya penghargaan. Kalau di sini dituliskan penghargaan itu tidak efektif Bapak Ibu. Kemudian merusak hubungan atau ada sifat iri dalam diri anak. Selanjutnya mematikan kreativitasnya. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Kemudian merampas hak untuk menghargai dirinya. Penghargaan ini sebagai contoh ketika anggaplah ini sudah akhir semester Bapak Ibu. Lalu kita memberikan hadiah kepada yang memperoleh peringkat 1, 2, 3. Sebenarnya itu adalah hal kekeliru ya Bapak Ibu ya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena itu bisa menimbulkan rasa iri di dalam anak, di dalam diri teman-temannya. Selanjutnya, kalau pemberian penghargaan ini lebih ke anak-anak ini melakukan sesuatu karena ada tujuan tertentunya, mengharapkan imbalan. Seperti itu. Lalu bagaimana pemberian penghargaan kepada anak-anak yang diharapkan? Itu dalam bentuk apresiasi. Nanti kami akan berikan contohnya. Jadi yang kemarin kita lakukan, mohon maaf Bapak Ibu, sebenarnya dari kemarin ingin sampaikan, tetapi ini adalah kesempatan saya untuk menyampaikan. Jadi pemberian, kalau misalnya tadi sudah dijelaskan Pak Dihan, misalnya di dalam kelas ada yang, ayo siapa yang ke depan akan saya berikan hadiah, misalnya seperti itu. Itu adalah hal keliru Bapak Ibu. Kenapa? Anak-anak melakukan itu karena mengharapkan sesuatu, bukan karena menyadari bahwa saya ini mau menjadi orang seperti apa ke depan. Saya harus belajar, saya harus tahu itu. Selanjutnya ada lagi yang berikutnya, yang keempat, tentang restitusi. Mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya restitusi itu apa? Dalam restitusi ini anak diajak untuk lebih bertanggung jawab. Kemudian fokus pada pemecahan masalah dalam jangka yang panjang. Kemudian anak-anak lebih menghormati dirinya dan orang lain, dan bersemangat untuk memperbaiki kesalahan. Nah, yang pertama akan saya bahas tentang hukuman dan konsekuensi. Mungkin Bapak Ibu belum bisa membedakan mana yang termasuk dalam hukuman, mana yang termasuk konsekuensi. Di depan ada contohnya ya Bapak Ibu. Yang pertama, apabila ada kasus ini sering kita temui ya, anak-anak melakukan kesalahan atau tidak sesuai dengan harapan kita. Lalu kita menyuruh anak tersebut mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat. Ini contoh ketika anak terlambat lalu dikasih hukuman, saya tidak akan terlambat. Nah, itu hukuman atau konsekuensi. Bapak Ibu, itu adalah hukuman. Nah, kenapa yang menulis seperti ini hukuman? Karena itu akan berpengaruh terhadap anak. Jadi kalau misalnya mencatat terlalu banyak, apa itu tidak menguras tenaganya. Kemudian perasaannya seperti apa? Anak-anak perasaannya seperti apa diperlakukan seperti itu. Lanjut, contoh yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah.
Meskipun bagi kita itu hanya 2 kali, ini karena persoalan terlambat Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu bisa bandingkan dengan contoh soal yang paling bawah. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit mengikuti pelajaran PJOK. Itu di konsep yang berbeda. Kalau yang di atas mengelilingi lapangan karena terlambat hadir di sekolah. Jadi kalau begitu bagaimana cara menyelesaikan masalah supaya anak ini tidak terlambat ke sekolah? Tidak perlu dengan menyuruh anak untuk lari 2 kali di lapangan. Apakah ketika anak ini lari akan membuat anak untuk besoknya tidak terlambat lagi? Seperti itu. Kemudian yang berikutnya tentu ini akan melukai fisik anak juga. Lanjut yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Lagi-lagi ini juga bentuk hukuman. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Anggaplah di sekolah, di kelas, anak ini usil, mencoret-coret kertas temannya. Lalu kita suruh untuk menggantinya. Dan kenapa ini termasuk dalam konsekuensi? Karena ini membentuk anak untuk bertanggung jawab terhadap apa yang telah dia lakukan. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Itu juga termasuk konsekuensi. Kamu telah melakukan ini, maka kamu harus bertanggung jawab untuk membersihkannya. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya, murid disuruh untuk mengenakan mohon maaf ini mungkin sedikit salah ketik. Murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini juga hukuman Bapak Ibu. Ketika kita menghukum anak-anak karena kamu hari ini tidak menggunakan sepatu hitam, di sekolah kita ada aturannya menggunakan sepatu hitam, maka seharian ini kamu tidak boleh menggunakan sepatu. Itu adalah hukuman Bapak Ibu. Kenapa? Yang pertama bisa melukai anak, kakinya panas dan lain-lain. Yang kedua, anak ini akan merasa malu. Ada ini lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran olahraga. Ini termasuk konsekuensi. Kenapa ini termasuk dalam konsekuensi? Ya ini kan memang sudah jamnya olahraga. Nah supaya berikutnya anak-anak ini mulai belajar disiplin bahwa di jam pelajaran olahraga saya sudah harus hadir tepat waktu di lapangan. Nah, perbedaan dari hukuman dan konsekuensi yang pertama, kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan bisa saja terjadi pada diri anak. Contohnya tadi sudah disampaikan Bu Fitri, itu menyakitkan atau tidak Ibu waktu itu? Iya, menyakitkan ya. Kemudian kalau di konsekuensi sesuatu harus terjadi. Jadi seperti ini Bapak Ibu, ketika kita melukai anak bukan secara fisik saja, bisa melukai itu dengan berbicara yang kasar, itu melukai perasaan. Seperti itu. Efeknya itu dalam jangka waktu yang panjang. Berbeda ketika konsekuensi memang ada hal yang harus terjadi, seperti ketika saya menghadapi murid saya yang melakukan kesalahan, saya kemudian berbicara dengan anak ini, mungkin ada hal yang terjadi, contohnya dia harus bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Tetapi tidak dengan menghukum secara fisik maupun secara verbal. Kemudian yang kedua, membuat anak sakit fisik maupun hati, ya sudah saya sampaikan. Selanjutnya ada anak membenci kedisiplinan. Jadi karena sudah salah paham tentang kedisiplinan, anak-anak ini jadi tidak suka. Akhirnya apa? Terkadang saya ambil contoh, misalnya di sekolah kita kan ada aturan, kemudian pemberian poin. Anak-anak sering saya dengar begini, ayo hati-hati nanti kena poin lagi loh. Jadi saya merasa bahwa anak-anak ini ternyata mengikuti peraturan yang ada karena takut dihukum, karena takut kena poin. Bukan karena merasa bahwa saya mengikuti aturan ini karena saya ini mau jadi orang seperti apa ke depan. Apakah saya ini adalah orang yang termasuk disiplin? Saya sudah menyampaikan di anak-anak yang saya ajari Bapak Ibu bahwa
contoh kecilnya datang di sekolah itu tepat waktu, itu bukan karena aturan yang di sekolah kita harus datang tepat waktu, tetapi itu adalah bentuk kamu menghargai diri kamu. Apakah kamu adalah orang yang disiplin atau bukan? Bagaimana cara kita menghargai diri kita? Contohnya menggunakan pakaian dengan atribut yang lengkap. Kemudian datang di sekolah tepat waktu. Itu adalah bentuk hal kecil yang membuat diri kita untuk menyadari bahwa saya ini adalah orang yang disiplin, orang yang mengikuti aturan. Karena saya mau di kemudian hari menjadi orang yang seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya untuk hukuman bersifat paksaan. Kemudian kalau konsekuensi ada stimulus respon, seperti itu. Selanjutnya mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau yang ini kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Berikutnya konsep diri yang buruk kalau hukuman. Kalau di konsekuensi konsep diri yang baik. Dia bisa memperbaiki dirinya sendiri, dia bisa mencari solusi terhadap apa yang telah dia lakukan. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahannya kalau di hukuman. Kalau di konsekuensi anak belajar untuk bertanggung jawab dan mematuhi peraturan. Perbedaan berikutnya kalau di hukuman, kadang anak-anak marah, tidak senang dihukum, kemudian ada rasa bersalah di dalam dirinya, ada rasa dipermalukan dan merasa tidak dihargai. Kalau di konsekuensi, tentunya kalau misalnya anak-anak melakukan kesalahan, dia akan kehilangan haknya. Kemudian merasa juga tidak nyaman. Kemudian merasa diasingkan, tetapi itu hanya bersifat sementara. Nah, ini adalah restitusi yang mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya dari tadi. Restitusi itu apa? Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ini pengertian restitusi secara umum. Kemudian menurut Gosen, restitusi itu adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi terhadap masalah mereka dan membantu murid untuk menjadi orang seperti apa mereka di masa depan. Nah, yang tadi ada di depan ada kata identitas gagal. Silakan lihat, apa kelihatan Bapak Ibu? Kurang besar ya? Bisa di setting Mbak Dian? Jadi identitas gagal itu artinya di akhirnya kontrol ini kan kita melakukan kontrol. Jadi ada kontrol dari luar dan ada kontrol dari dalam. Kontrol dari luar itu ada dua, ada hukuman dan ada konsekuensi. Kontrol dari dalam itu restitusi. Kenapa hukuman ini dikatakan identitas gagal? Karena pada akhirnya pengaruh terhadap anak itu negatif. Kalau di konsekuensi itu kontrol dari luar, kita mengontrol anak dari luar, tetapi itu bersifat netral nanti anak-anak. Dan restitusi ini adalah kontrol dari dalam diri anak sendiri. Mereka menyadari sendiri dan hasilnya nanti positif. Hukuman dan konsekuensi tadi sudah saya jelaskan. Kalau di restitusi belumnya saya kembalikan sedikit. Oke, di restitusi itu adalah pilihan. Jadi setiap orang memiliki pilihan dalam hidupnya. Ini adalah kontrol dari dalam diri anak. Apa yang dilakukan itu adalah pilihannya, dan kita tidak bisa untuk memaksakan anak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Misalnya saya sebagai guru matematika, saya tidak bisa memaksakan anak untuk memahami semua apa yang saya ajarkan. Seperti itu, karena tidak semua anak mahir di hitung-hitungan. Jadi anak bisa memilih mereka mau jadi orang seperti apa. Selanjutnya, untuk di restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang
panjang. Karena ini adalah pilihannya, maka itu lebih bersifat jangka panjang. Selanjutnya, kalau di hukuman korban mendapatkan keadilan, kalau di konsekuensi korban bisa diabaikan. Nah, kalau di restitusi yang korban ini mendapatkan ganti, seperti itu. Jadi ada tanggung jawab ya Bapak Ibu di restitusi. Kemudian yang berikutnya, murid akan mendapatkan penguatan. Kemudian selanjutnya ketika ada masalah dapat terpecahkan karena ini dari dalam dirinya sendiri. Selanjutnya murid belajar untuk lebih bertanggung jawab dalam perilakunya. Apa yang dilakukan tentunya ada konsekuensinya dan dia harus bertanggung jawab akan hal itu. Selanjutnya lebih fokus ke pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Kalau di hukuman sistemnya tidak akan berjalan, murid tidak. Kalau sistemnya tidak berjalan, murid tidak takut. Tapi kalau misalnya sistem jalan, membuat anak-anak takut, membuat anak-anak untuk menyembunyikan kesalahannya. Kalau di konsekuensi, ini memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus. Jadi kita sebagai guru memonitoring terus karena ini kita yang mengontrol dari luar, tapi dalam bentuk yang netral. Selanjutnya kalau di restitusi, anak sendiri yang akan bertanggung jawab. Selanjutnya untuk di hukuman, kalau di peraturan kamu harus mengikuti aturan ini. Kalau di konsekuensi, apa peraturannya? Kemudian bisa juga kita sampaikan apakah kamu mampu untuk melakukannya. Nah, kalau di restitusi kita akan bertanya, apakah yang kamu lakukan ini sudah sesuai dengan yang kamu yakini? Kemudian bisa juga kita bertanya, apakah kamu bisa memperbaiki? Jadi mereka sendiri yang akan mencari solusinya terhadap masalah yang dihadapi. Kemudian selanjutnya di identitas gagal, murid akan membenci peraturan. Kalau di konsekuensinya, murid akan menghormati peraturan. Tetapi kalau di restitusi Bapak Ibu, murid akan menghormati dirinya dan orang lain. Bukan peraturannya yang dihormati, tetapi menghormati dirinya dan orang lain. Ada 9 ciri-ciri dari restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Kemudian yang berikutnya, memperbaiki hubungan. Selanjutnya, ini bersifat tawaran, bukan paksaan. Kemudian yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam dirinya. Jadi bukan dari orang lain, tetapi lebih ke menyadari di dalam dirinya seperti apa. Selanjutnya yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar untuk mendasari tindakannya. Kebutuhan dasar yang dimaksud di sini, kebutuhan dasar yang sudah dipaparkan oleh Pak Dian tadi. Kemudian yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Selanjutnya, restitusi fokus pada karakternya, bukan pada tindakannya. Yang berikutnya, restitusi fokus pada solusinya. Kadang-kadang kalau kita menyelesaikan masalah, kita lebih fokus ke kesalahan apa yang sudah dia lakukan. Itu kita tidak perlu menuntut apa yang sudah kamu lakukan, seperti itu Bapak Ibu. Tetapi dari apa yang dilakukan itu, kita lebih ke kira-kira solusi apa yang bisa kita ambil supaya hal ini tidak terulang lagi. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, selanjutnya ada posisi kontrol restitusi. Tadi disampaikan Bu Ita contohnya
Sebenarnya Bu Itang sudah berada di posisi sebagai manajer, hanya saja masih ada satu langkah yang belum, yaitu menanyakan keyakinan. Misalnya tadi masalahnya dia bolos dan lain-lain. Masih ada satu lagi, andaikan Bu Ita bertanya, kira-kira kamu mau jadi orang seperti apa? Apakah dengan membolos ini sudah sesuai dengan yang kamu yakini? Karena seperti ini Bapak Ibu, setiap orang ingin melakukan hal terbaik untuk dirinya. Jadi meskipun mereka masih anak-anak, mereka pun menyadari bahwa mereka ingin melakukan hal terbaik untuk dirinya. Jadi ketika kita menanyakan apakah ini sesuai dengan yang kamu inginkan, apakah dengan membolos ini sesuai dengan apa yang kamu yakini atau keyakinan keras kita, maka betul-betul di situ sudah berada di posisi manajer. Selanjutnya, ini contoh kata-kata yang keluar dari mulut Bapak Ibu ketika sebagai penghukum. Ini ada, kalau kamu tidak melakukannya, kamu akan ini, awas saja kamu ya, atau bisa berkata rasakan. Nah, itu hukuman yang keluar atau yang bisa kita sampaikan dalam bentuk kata-kata. Selanjutnya, kalau membuat orang merasa bersalah, ketika kita berada di posisi pembuat orang merasa bersalah, contohnya seperti ini Bapak Ibu, kamu seharusnya, atau kamu sudah tahu kan, atau ibu sudah lelah sekali, dan seterusnya. Jadi itu membuat kita membuat orang itu merasa bersalah. Saya ini benar-benar capek menghadapi kalian yang seperti ini. Kenapa kalian tidak berubah? Berarti saat itu kita berada di posisi pembuat merasa bersalah. Selanjutnya, bagaimana kalau apa yang kita contoh apa yang kita katakan ketika memposisikan diri sebagai teman ini, ya Bapak Ibu, saya sudah sampaikan tadi, ayolah lakukan demi ibu, misalnya seperti ini. Ayolah kerjakan tugasnya. Kalau kalian tidak kerjakan tugasnya, nanti saya akan dimarahi oleh kepala sekolah. Nah, mungkin, tapi saya rasa tidak ada di antara kita ya Bapak Ibu. Mungkin saja ada guru yang seperti itu. Kalau kalian tidak mengerjakan tugas, nanti saya kena tegur dari ini. Kalau kalian tidak belajar, nanti seperti ini. Nah, ayolah silakan dikerjakan. Berarti saat itu kita memposisikan diri sebagai teman terhadap anak didik kita. Itu. Atau bisa saja dengan kalimat seperti ini, Mas, kamu tidak mau? Atau ingat ingat enggak ibu pernah bantu, misalnya seperti itu. Kalimat-kalimat seperti itu kita memposisikan diri kita sebagai temannya. Lalu kalau misalnya pemantau, ini contohnya, kita akan bertanya apa peraturannya, seperti itu. Nah, kalau di manajer kita tidak akan bertanya apa peraturannya, tetapi kita lebih ke apa yang kita yakini. Jadi apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi anak-anak bisa menawarkan sendiri, saya mau seperti ini. Saya pernah melakukannya Bapak Ibu, nanti bisa kami putarkan videonya dengan Pak Dihan juga. Selanjutnya hasilnya ketika di penghukum, maka anak-anak menjadi memberontak dan menyalahkan orang lain, dan saya juga katakan tadi anak-anak lebih cenderung untuk berbohong. Kemudian kalau pembuat merasa bersalah masih dengan ciri yang sama, tidak jauh beda, masih menyembunyikan, kemudian menyangkal, berbohong dan lain-lain. Tetapi kalau di pembuat merasa bersalah, dia tidak memberontak gitu. Kalau memberontak ini dari hukuman, efek hukuman. Kemudian kalau dari teman ini ketergantungan. Jadi kadang-kadang anak-anak, karena kita sering memposisikan diri kita sebagai temannya, anak-anak untuk menghargai orang yang lebih dewasa dari kita itu sepertinya kurang. Dan itu sudah saya rasakan di beberapa sekolah yang telah saya tempati. Ketika saya lebih karena saya dulu berpikir, oh kalau saya memposisikan diri sebagai teman, anak-anak ini akan lebih terbuka terhadap saya, dan saya bisa karena saya waktu itu Bapak Ibu ketika belum belajar ini, saya ingin apa yang saya mau itu, saya ingin merubah orang ini, begitu. Tapi ternyata itu adalah hal yang keliru. Kita tidak bisa mengubah orang lain. Awasi, lepas lagi.
Kalau kita memposisikan diri kita sebagai pemantau. Kemudian kalau di manajer ini menguatkan pribadinya. Karena apa? Karena memang sudah dari dalam dirinya. Selanjutnya, apa kaitannya dengan dunia yang berkualitas? Kalau di penghukum, murid meletakkan guru di luar berkualitas. Maksudnya seperti apa Bapak Ibu? Kalau di penghukum, anak-anak ini hanya melakukan sesuatu karena aturan. Nah, kalau jadi dalam perasaan anak ini, aturan ini dia lakukan karena takut untuk dihukum dan lain-lain, takut untuk mendapatkan poin. Jadi ini di luar dari gurunya, seperti itu. Nah, kalau misalnya pembuat merasa bersalah, murid meletakkan guru di dalam berkualitas. Jadi dia lebih ke gurunya. Kemudian kalau di posisi teman, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Guru adalah orang penting di sisinya yang akan selalu bersama-sama dia. Jadi ketergantungan. Kemudian kalau di pemantau, murid meletakkan guru pada peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Dia akan melihat kalau ada gurunya berarti dia harus mengikuti. Kalau tidak ada, lepas lagi. Kemudian kalau di identitas berhasil, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif di dunia berkualitas. Selanjutnya, apa yang dikatakan murid ketika penghukum? Biarkan saja. Nanti juga Bu Rizka marah-marah lagi. Kalau penghukum. Kemudian kalau misalnya pembuat berasa bersalah, dia akan mengatakan maafkan saya. Jadi ada rasa bersalah di dalam dirinya. Kemudian kalau di teman, anak ini akan berkata, saya pikir Bapak ini untuk menerapkan hal tersebut. Jadi kemarin kami sudah koordinasi dengan kesiswaan. Kami ucapkan terima kasih juga karena sudah diberikan kesempatan untuk mensosialisasikannya terhadap anak-anak kita. Kemudian kami juga sudah mulai bergerak di depan setiap pagi menyambut murid. Saya juga sudah menyampaikan di kelas yang saya ajari bahwa itu adalah budaya yang baik. Karena apa Bapak Ibu? Memang benar bahwa pendidikan itu memperoleh nilai yang bagus itu sangat baik, tetapi berperilaku yang baik, yang sopan itu juga sangat penting. Jadi budaya-budaya ini kami harapkan bisa kita terapkan di lingkungan sekolah kita yang mana nanti akan menjadi budaya sekolah kita. Jadi kami berharap mungkin setelah ini Bapak Ibu bisa dan mau ayo kita sama-sama bekerja sama untuk melakukan bisa. Misalnya seperti ini, andaikan saya dengan Pak Dihan tidak hadir, maka kan ada guru piket pagi. Nah, bagaimana kalau kita gantian di depan? Seperti itu Bapak Ibu ya, itu yang kami harapkan. Selanjutnya Pak Dihan. Oke, itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, dan kami menyadari bahwa apa yang telah kami sampaikan tidak sepenuhnya sesuai dengan apa yang Bapak Ibu pikirkan. Jika ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan. Mari kita sama-sama bergerak untuk menerapkan budaya positif di sekolah kita. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Oke, mungkin sebelum ditutup, jika ada pertanyaan ataupun tanggapan dari Bapak Ibu, tadi saya garis bawahi ya, satu konsep bahwa perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Ketika kita melihat sebuah kesalahan, ketika kita menerapkan hukuman, maka yang terjadi adalah hukuman itu sanksi. Jadi resiko yang diperoleh oleh si anak ketika melakukan sesuatu, dan itu tidak memperbaiki kesalahan dia. Nah, ketika kita terapkan konsekuensi, maka yang kita lakukan adalah
sesuatu untuk memperbaiki kesalahan. Sementara kalau restitusi itu adalah belajar dari kesalahan. Saya ambil contoh tadi, misalnya ada anak yang coret-coret tembok. Seorang penghukum maka akan melakukan, misalnya kamu sudah coret-coret tembok, push up 5 kali. Nah, itu yang dilakukan seorang penghukum. Jadi melakukan hal yang tidak ada kaitannya dengan kesalahan si anak tersebut dan tidak memperbaiki apapun. Itu penghukum. Tapi kalau konsekuensi, ketika mencoret-coret tembok, berarti apa yang dilakukan guru? Suruh membersihkan tembok tersebut. Itu memperbaiki kesalahan. Tapi ketika yang dilakukan adalah posisi manajer, dia melakukan restitusi, berarti si anak harus bisa belajar dari kesalahan yang dia lakukan. Solusi apa yang kamu tawarkan? Jadi bukan dari guru, tapi dari siswa. Apa yang bisa kamu pelajari dari kesalahan yang kamu perbuat? Itu restitusi. Oke, mungkin ada pertanyaan? Oke Bu, baik, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada beberapa poin yang akan saya tanyakan, cuma mengingat waktu sudah pukul 11, hari ini hari Jumat, jadi saya ringkas saja. Pertama, saya ucapkan terima kasih, beribu-ribu terima kasih karena banyak ilmu yang saya dapat dengan acara ini. Karena saya sebagai guru bisa dikatakan saya sebagai guru penghukum, Pak. Jika anak terlambat, saya suruh bersihkan WC. Ternyata guru penghukum itu meletak di hati murid itu, tadi saya baca murid meletakkan guru di luar dunia guru berkualitas. Berarti kan saya ini bukan termasuk guru berkualitas. Dunia yang berkualitas di depan atau di luar kalau guru penghukum. Terus yang kedua Pak, motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia, saya sebagai wali kelas 12 di PS2 menghadapi beberapa anak saya yang pacaran. Saya panggil kemarin, kemudian mereka bilang biarkan kami pacaran Bu, sebab ini sebagai motivasi kami ke sekolah. Nah, bagaimana cara saya supaya anak ini tidak berpacaran lagi, Pak? Iya. Terus yang kedua tadi Bu Rizka jelaskan bahwa keliru jika kita memberikan hadiah pada anak yang prestasi. Karena saya sering sekali jika menemukan soal hoax bagi anak yang bisa mengerjakan, saya kasih hadiah. Berarti ini hal yang keliru juga. Ya, hanya ini, mohon arahannya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tahu kalau waktu sudah mendekati, tapi daripada saya pulang dengan penasaran, saya mohon waktunya 2 menit. Sebelum saya ke pertanyaan, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Dihan dan Bu Rizka. Luar biasa ilmunya yang kita dengarkan saat ini. Semoga apa yang kita dapatkan saat ini bermanfaat buat kita semua, terlebih khusus introspeksi buat pribadi saya. Dan untuk Pak Dihan dan Bu Rizka, bisakah materinya ini berbagi ke kita, karena ilmu yang kita dapatkan ini bukan saja bermanfaat buat saya di lingkungan sebagai tugas saya, tetapi juga bermanfaat untuk mendidik anak saya di rumah yang terkadang saya terlalu otoriter, bahkan saya sebagai penguasa di atas kehidupan anak-anak saya. Kemudian ya itu intinya, kami terima kasih atas ilmunya. Dan untuk Bu Rizka tadi membahas soal 5S, senyum, salam, sopan, dan santun. Bagaimana triknya Bu Rizka? Bagaimana triknya supaya 5S ini diterapkan berkelanjutan sampai seterusnya? Karena 5S ini kita dulu sudah pernah menerapkan, tapi hilang. Purna, pelan-pelan hilang, bahkan hilang. Nah, sekarang kalau kita mau memulai, bagaimana supaya ada terus, tidak main hilang muncul. Itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Bu Baik dan Prita yang sudah menyampaikan pertanyaannya.
Baik, saya rangkum ya, nanti mohon dikoreksi kalau keliru pertanyaannya. Jadi pertanyaan Bu Baik tadi yang pertama, jadi beliau itu merasa masih sebagai seorang guru yang memiliki posisi kontrol sebagai penghukum. Jadi kalau tadi disampaikan oleh Bu Rizka di posisi kontrol ini, maka murid akan menganggap guru itu ada di luar daripada dunia yang berkualitasnya, gitu ya, dunia yang berkualitas. Nah, jadi tadi apa Bu pertanyaannya? Ya, bagaimana sikap ibu yang seharusnya, gitu ya, bagaimana sikap ibu yang seharusnya supaya bisa menjadi posisi kontrol yang ideal sebagai seorang guru, yaitu posisi manajer. Itu yang pertama. Mungkin bisa langsung dijawab, Bu. Baik, Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab sesuai dengan pemahaman saya. Jadi ketika anak tersebut tidak mengerjakan tugas, kalau kita hukumnya dengan membersihkan WC, kira-kira besok apakah sudah menjadi jaminan bahwa dia akan mengerjakan terus? Jadi kalau hal seperti ini lebih ke efek jerah ya Bapak ya Ibu ya. Kalau menurut saya ketika anak tersebut tidak mengerjakan tugas, kita ajak untuk berbicara dulu, tidak masalah, karena ketika kita panggil otomatis dalam dirinya sudah ada, aduh ini saya sudah melakukan kesalahan, ada rasa takut dan lain-lain. Jadi mungkin awalnya ibu sampaikan dulu, tidak masalah, semua orang pernah melakukan hal ini, atau ada orang yang juga pernah melakukan ini. Kemudian yang kedua, ibu harus tanyakan apa alasannya kenapa tidak mengerjakan tugas. Karena ibu, setiap orang itu melakukan sesuatu pasti punya alasan. Jadi kita harus paham apakah alasannya ini masuk akal atau karena memang malas, seperti itu Bu. Selanjutnya yang ketiga, ketika ibu memposisikan diri sebagai manajer, dia harus kalau misalnya di bagian konsekuensi, berarti dia menyadari bahwa apa yang dia lakukan tentu ada konsekuensinya. Misalnya karena dia terlambat dari waktu yang sudah ditentukan, mungkin nilainya tidak akan sama lagi dengan yang mengerjakan tugas tepat waktu. Tetapi di sini dia mencari solusinya sendiri Bu. Jadi kalau misalnya mau menghukumnya dengan membersihkan WC, itu tidak nyambung Bu. Jadi lebih ke cari solusinya. Kira-kira dari apa yang kamu melakukan, solusi apa yang bisa kamu berikan untuk memperbaiki kesalahanmu. Mungkin saja dari Anda mengatakan, Bu, tolong kasih saya kesempatan untuk mengerjakan. Itu yang dapat saya jawab. Selanjutnya mungkin ditambahkan Pak Dihan atau lanjut ke pertanyaan kedua. Baik Ibu, begitu ya Bu dari jawaban dari Bu Rizka. Jadi pada intinya Bu, kalau sama seperti pertanyaan Ibu yang berikutnya, yaitu cara supaya anak tidak berpacaran. Nah, kita kembalikan lagi ke konsep tadi, bahwa posisi kita selaku seorang manajer harus melakukan yang namanya segitiga restitusi. Panggil anaknya, stabilkan identitasnya dengan cara apa? Dengan cara meyakinkan dia bahwa dia itu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan. Saya yakin setiap anak-anak yang berpacaran itu sudah paham bahwa berpacaran itu tidak sesuai dengan norma agama maupun norma yang berlaku di masyarakat kita, masyarakat timur. Hanya saja kita perlu menguatkan karakter itu Bu. Kita perlu memunculkan, kita istilahnya kayak guru itu, kita perlu merangsang supaya karakter itu kuat pada dirinya. Itu saya yakin sudah ditanamkan di keluarga, sudah ditanamkan, mungkin yang di guru ngajinya sudah ada gitu ya. Tinggal kita menguatkan lagi. Pertama, stabilkan dulu identitasnya. Jangan sampai dia merasa rendah diri hanya karena kita salah-salahkan. Misalnya tadi ya, kita menghardik, kita menghukum langsung, nggak boleh. Kita tanyakan dulu apa alasan tadi ya, stabilkan identitas, kemudian validasi tindakan. Tanyakan, tindakan kamu sudah benar nggak? Kalau memang salah, salahnya di mana? Kalau menurutmu salah, terus apa solusi yang bisa kamu tawarkan untuk memperbaiki kesalahan kamu? Jangan dari kita. Saya yakin setiap siswa kita sudah paham akan itu. Ya, itu yang bisa saya tambahkan Bu. Jadi kalau ada anak yang berpacaran, ya pertama selaku wali kelas Ibu mungkin panggil dulu anaknya,
stabilkan dulu identitasnya, kemudian tanyakan alasannya kenapa, baru tanyakan keyakinan dia. Pacaran itu benar apa salah menurut kamu? Kalau salah, apa yang bisa kamu tawarkan ke saya? Intinya itu ya. Kemudian tadi ada pemberian hadiah. Sama Bu, di awal-awal saya lihat anak Rantau Pulung ini spesial Bu. Saya sebelum di Rantau Pulung saya mengajar di beberapa sekolah Bu. Tanpa saya pancing, anak-anak itu sudah aktif di kelas. Tapi untuk anak Rantau Pulung, di awal-awal pembelajaran itu saya selalu pancing Bu. Mohon maaf saya juga baru menyadarinya sekarang. Minimal kadang-kadang jajan, uang, kadang-kadang gitu, hadiah. Itu saya pancing dulu, baru mereka langsung aktif poin, nilai. Tapi setelah saya pelajari ini, modul ini, saya mencoba merubah mindset saya. Jangan sampai saya memberikan imbalan, tapi dalam bentuk apresiasi. Apresiasi itu tidak harus berupa benda. Dia harus lakukan dulu, ya kan? Lakukan dulu baru kita apresiasi. Pakai kalimat, ya, kamu bisa melakukannya dan lain sebagainya. Tapi jangan sampai iming-iming, berupa iming-iming. Itu artinya mereka melakukan sesuatu itu karena ada imbalannya, nanti motivasinya. Oke, itu. Kemudian ini pertanyaan dari Bu Ita. Tadi mungkin bisa dijawab oleh Bu Rizka. Trik supaya 5S ini bisa berkelanjutan. Karena saya juga sudah pernah dengar ceritanya Bu Ita. Jadi dulu itu di SMA Negeri 1 Rantau Pulung ada itu budaya 5S. Tapi kenapa bisa sampai menghilang? Dan akhirnya ya sudah nggak ada lagi 5S. Mungkin triknya bagaimana Bu Rizka terakhir? Baik, saya tambahkan sedikit untuk yang pertanyaan kedua dari Bu Baik tadi soal anak yang berpacaran ya Bu ya. Jadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Pak Dian. Namun satu yang ingin saya tambahkan yaitu Ibu bisa tanyakan ke anaknya, apakah ini yang menjadi tujuan utama kamu? Kalau memang berpacaran ini adalah tujuan utama kamu, ya seperti apa, mau seperti apa kamu ke depannya. Nah tentunya berpacaran ini bukan dari tujuan utamanya. Jadi dia lebih mengutamakan apa yang menjadi tujuan utamanya, misalnya pendidikan. Kemudian yang kedua tadi, apa dari pemberian reward itu, jadi kita lebih, saya juga melakukan yang itu Bu. Kadang-kadang kalau awal-awalnya lebih ke dalam bentuk benda, atau malah saya tawarkan, ayo siapa yang mau ke depan akan berikan nilai lebih seperti itu. Kalau saya lakukan itu, kemungkinan besarnya anak-anak akan ada yang merasa iri, dan tidak semua anak memiliki keberanian yang lebih untuk ke depan. Jadi kita memberikannya dalam bentuk apresiasi, misalnya kamu luar biasa, beri tepuk tangan yang meriah untuk si siapa. Nah itu akan menimbulkan semangat dalam dirinya. Itu contoh kecilnya. Selanjutnya pertanyaan terakhir dari Bu Ita tentang budaya 5S. Jangan sampai ini muncul timbul. Saya ingin mengatakan Bapak Ibu bahwa ketika ini benar-benar sudah kita terapkan, sudah kita sepakati bersama, ayo konsisten untuk melakukan. Jadi bukan cuma dari saya sendiri atau dari Pak Dian sendiri atau dari kami berdua sebagai calon guru penggerak, tetapi kami berharap Bapak Ibu juga mau ikut bekerja sama untuk melakukan dan melaksanakan budaya positif ini. Jadi harus konsisten Bapak Ibu. Kemudian tidak jemu-jemu untuk selalu mengingatkan anak-anak kita ketika kita masuk di kelas. Kemarin saya ingat sekali waktu pertama saya sosialisasikan baru di kelas IPA 2, kami langsung datang di depan. Oh ada yang anak-anak sudah melakukan, ada juga yang belum kita sosialisasikan sudah melakukan ya Pak ya. Tapi ada juga yang cuek Pak, cuek saja lewat, wah putar motornya. Kemudian hari kedua, karena setelah hari pertama itu kita sudah sosialisasikan, hari kedua lancar anak-anak. Nah, hari ketiga saya perhatikan sudah 3 hari, ada yang masih konsisten, ada juga yang mulai cuek lagi seperti itu. Nah, kalau misalnya hanya dari kami saja yang berdiri di depan untuk melakukan, ya mungkin ini tidak ada kerjasama di antara kita guru-guru. Oleh karena itu kami berharap Bapak Ibu guru mau, terutama untuk guru piket, ayo kita sama-sama di depan untuk menerapkan menyambut siswa di pagi hari dengan 5S.
Itu saja dari saya. Pak Diha mungkin bisa tambahkan. Ya, terakhir sebelum saya tutup, intinya kami juga masih belajar. Jadi Bapak Ibu, mohon maaf kami tidak sedang menggurui atau seperti apa. Yang jelas kita mohon kerjasamanya Bapak Ibu guru supaya budaya positif ini bisa kita mulai galakkan kembali di sekolah kita tercinta. Oke, sekian dari saya. Mungkin saya kembalikan ke MC. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah mulai memudar ya, yang sudah mulai hilang, kita mulai kembali, kita terapkan kembali.